supaya menurut lingkungan. Ibu nggak serak dengan pola yang saya bilang tadi. Mau cari metode yang lain silakan, nggak masalah. Pokoknya memungkinkan siswa untuk belajar. Kira-kira inilah pengertian yang paling enak kita baca, karena cuma 5 baris tapi maknanya dalam. Contoh yang lain, kalau saya di SMA yang paling banyak kasusnya untuk materi kimia biasanya. Ternyata ketika guru-guru kolega kerja saya membuat praktikum, itu kendalanya dengan larutan-larutan tertentu yang nggak dijual di Melabu. Tapi itu kan harus diajar. Contoh masalah pengendapan. Jadi ada sebuah larutan yang mungkin larutan itu kalau dicari susah, tidak dapat. Kalau di Melabu harus dipesan. Ternyata setelah ditelaah, lumpur itu bisa menggantikan larutan itu, karena lumpur juga bisa mengendapkan sesuatu. Jadi kita bisa membawa lumpur mengganti alat yang tadinya tidak ada. Jadi kita telah menciptakan lingkungan atau suasana yang mungkin bagi siswa untuk belajar. Paham Bu ya? Nah terus ini bentuk-bentuknya. Ada bahan cetak. Ini yang paling mujarab biasanya kalau bahan cetak yang buku ya. Buku hampir semuanya kita itu kalau nggak ada buku susah. Terus lembar kerja siswa itu pernah buat lembar kerja siswa ya? Lembar kerja siswa itu bukan yang dibeli Bu, yang dibuat sendiri. Karena kalau dulu di SMA itu sering sekali jual LKS, SMP jual LKS, anak-anak LKS-nya sampai timbun. Nah kadang indikator yang kita buat dengan LKS-nya nggak sama, ngapain kita jual LKS. Terus leaflet dan word chart. Yang lain-lain saya kira sudah ada. Kalau brosur ada, leaflet ada. Leaflet itu macam slogan-slogan. Terus word chart macam gambar-gambar di dinding. Terus kalau handout apa Bu kira-kira tulisan tangan ya, tulisan-tulisan tangan macam kaligrafi dan seterusnya, atau gambar-gambar biasa. Terus yang di bawahnya audio visual seperti video, film dan VCD. Ada Bu? Ada punya di sekolahnya maksudnya? Ada. Kalau di sekolah ada? Tidak pernah dibawa ke sekolah, ke kelas? Ke kelas dulu. Padahal setahu saya, anak saya yang kecil itu kalau nonton film kartunnya minggu kemarin, jangankan film kartun, nonton sinetron kendala itu yang poin nomor 2, poin nomor 3 sebagian sekolah masih terkendala. Terus poin nomor 4 yang semua sekolah hampir tidak punya. Poin nomor 5 Bu ya, multimedia. Nah maksud multimedia seperti ini Bu, saya contoh. Ini yang multimedia. Kalau ngajar umpamanya ngajar buku budaya apa? Assalamualaikum adik-adiknya. Lip bulan yang sedang tidur di pojok kanan atas. Memperkenalkan huruf hijaiyah. Nah, pastikan memperkenalkan huruf hijaiyah itu tidak pernah ada di semester 1. Nah, maka kita boleh memakai di sini mengenalkan. Paling nanti di RPP-nya kita langsung masuk ke persepsi. Persepsinya mengulang huruf hijaiyah yang pernah ada di kelas 2 semester 1. Nah, apa kira-kira indikatornya? Membaca huruf hijaiyah yang bersambung. Kalau menurut saya Bu ya, sekali lagi kalau menurut saya, tidak semua huruf hijaiyah bersambung. Kalau menurut saya, alif tidak bersambung. Kan tidak. Apalagi wow tidak pernah bersambung. Ra tidak pernah bersambung. Nah, ada baiknya kasih dulu definisi yang jelas, mana huruf hijaiyah yang bersambung, mana yang tidak. Menurut saya memisahkan. Nah, kira-kira indikatornya apa? Mengenalkan huruf hijaiyah yang bersambung dan tidak bersambung. Hijaiyah yang bersambung saja. Yang bersambung aja. Berarti nggak bisa digabung ya? Berarti dua indikatornya. Sudah apa? Tapi belum ada gambaran yang jelas mana yang akan bersambung, mana yang tidak. Sehingga kelas 2-nya mungkin kita mulai dari situ dulu.
Jadi mengenalkan dulu huruf-huruf hijaiyah yang bersambung. Terus yang dua kira-kira apa?